2 bulan kemudian, perusahaan tetap memasuki tanah marga Kuipalo. Kami manusia, kau lihat. Sudah sakit hati sekali saya kasih tahu adik. Ini sama baik ini kalau sap tinggal berubah lagi hari ini. Kami juga punya tangan, hanya beda rambut. Mister itu juga. Woi, buka. Tidak. Kita masuk sini. Jadi ya untuk itu seperti saya katakan tadi. Apakah lebih baik kita tidak usah ada kah atau bagaimana kita pisahkan? Pisahkah dari negara ini kah? Jangankan tuh. Saya kemarin bicara sama Daniel datang sama saya dengan persoalan Kodam ini. Saya bilang Pak Daniel kalau lebih baik saya ngungsi ke Papua Nugini. Dia bilang aduh Bapak jangan begitu. Ya memang kalau tidak bisa menghargai kami lebih baik pilihan yang itu yang saya memilih. Lebih baik saya pindah dari sini. Saya mengungsi ke Papua Nugini di negara tetangga. Masih ada yang lain. Apa? Ada ini. Saya bilang sama Kapolsek Pak Agustus ini 17 Agustus saya tidak kasih naik bendera merah putih. Saya bendera ada nanti saya taruh di meja. Bendera saya ada. Karena saya punya pikiran percuma kita ini merasa bahwa kita hidup di bawah naungan merah putih. Ternyata merah putih tidak lindungi kami. Tidak anggap kami sebagai kami rakyatnya. Dia lambang negara. Dan kami menghargai lambang negara itu. Ternyata lambang negara ini kita bernaung di bawah lambang negara ini. Kita tidak dilindungi. Hak kita tidak dihargai. Marga Kuipalo dari suku Ye terus mendapat teror dan intimidasi agar melepas tanah mereka yang hanya dihargai Rp300.000 per hektar. Tapi mereka tidak berjualan tanah. Makanya mama itu tidak suka untuk lepas tanah. Untuk apa baru di dalam hutan itu ada obat-obat tradisi. Itu sudah Kita, segala kalau macam ada sayur juga, kita ambil sayur yang dia tumbuh sendiri. Jadi kita ini mau kemana, kalau itu sudah digusur, ya habis. Kita ini jadi penonton. Jangan sampai kita ini duduk minta di jalan. Jadi kita tidak mau seperti itu. Makanya tanah itu kita tidak melepas. Tapi mungkin orang lain tuh dia senang saja. Lebih baik saya pegang uang merah dulu. Saya bisa beli-beli itu ini. Nanti datang uang sudah habis, gembel. Mau cari kemana lagi, hutan sudah habis. Mau makan ikan di mana, kali sudah hancur. Seperti Yasinta di Wanam, suara dan gerakan kaum perempuan Papua sangat nyaring dan tak bisa diabaikan. Saya sebagai perempuan tolak untuk perusahaan masuk di sini. Karena kalau saya terima anak-anak saya mau dikemanakan, mau tinggal di mana. Apapun yang terjadi saya tetap tolak. Demi tanah ini saya akan berjuang, demi saya punya anak-anak.
yang katanya mengutamakan anak Papua. Nyatanya yang kerja kebanyakan ya orang-orang Jawa. Saya sendiri orang Jawa, tapi bukan mau bicara yang tidak-tidak. Memang kenyataannya seperti orang-orang Papua itu diterbelakangkan, kurang diutamakan, gitu. Proyek food estate seperti mencetak sawah, bukannya tak diikuti warga Papua. Salah satunya Natalis Buer di distrik Tanah Miring, Merauke. Setelah menghabisi hutan, pemerintah Indonesia mencetak sawah untuk tanaman padi karena beras mulai menjadi makanan pokok menggantikan sagu. Sebagian besar penggarapnya adalah warga transmigran yang datang sejak era 1980-an. Bahkan petani transmigran sudah ada sejak Belanda membuka proyek padi kumbe di distrik Kurik. Lokasi yang sering jadi langganan pejabat Indonesia memamerkan sawah di Papua. Tapi Natalis juga ingin belajar menanam padi atau bersawah. Namun ia kesulitan karena dibutuhkan modal untuk benih, pupuk, hingga pemeliharaan dan panen. Lalu sawah-sawah ini pun mulai dikuasai pendatang. Tapi sejauh ini di kampung kami ini yang saya lihat memang ada kelompok kami punya di sini yang sudah tergabung dalam Gapoktan, kemudian masuk dalam optimalisasi lahan. Tapi baru saya anak asli yang punya lahan di sini. Mereka tidak punya. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian bersama-sama Kementerian Pertahanan yang dalam hal ini pada garis di bawahnya adalah TNI Angkatan Darat memberikan support yang maksimal kepada masyarakat khususnya di Merauke dalam rangka. Saya kemarin habis 9 juta. 9 juta Iya, 9 juta karena dia sudah tidak dipakai toh. Iya. Dia sudah Perempuan Papua seperti Filomina juga mau bertani. Pemerintah memberi bantuan Rp900.000 per hektar lewat program optimalisasi lahan atau OPLAH. Tapi dibanding biaya produksi dan harga jual gabah, Filomina mengaku berkali-kali rugi dan kini memutuskan tak lagi menggarap sawahnya. Terus kita harus cari uang untuk kombe. Betul. Karung kita beli. Karung beri sendiri lagi. Tenda kita beli. Ini dari yang offline ini don tidak siapkan. Tidak ada. Tidak ada ya, jadi mama don sendiri. Itu yang saya ada bilang, 900.000. Itu modal untuk Untuk kerja sawah ini. mulai dari kerja sampai nanti panen. Panen. Wih, ngeri sekali. Iya, lucu toh? Tidak dapat itu. Betul, Mam. Dong maksud begini. Kalau disuruh tanam ubi berhektar-hektar, mari datang. Kita tahu cara rawatnya bagaimana, tanamnya bagaimana, tanam model bagaimana supaya hasilnya model begitu. Kita tahu. Kalau yang ini kan kita baru belajar. Sebagian hutan milik warga Senayu di Merauke sudah dibuka untuk sawah dan kebun tebu oleh PT Global Papua Abadi. Proyek pertanian ini dikerjakan oleh Kodim Merauke. Mereka melepas sebagian tanah karena ingin belajar bertani. Saya tete nenek moyang tidak ajar saya tanam padi. Tapi saya mau berubah. Generasi saya yang berikut ini besok lusa tidak bisa makan pisang, sagu. Namun program optimalisasi lahan yang dijanjikan dengan berbagai bantuan tak dirasakan Filomina. Obat rumput beli, obat padi beli, jonder kita bayar, bahkan bibit masih kurang, cari bibit lagi beli. Jadi saya memang kalau program pemerintah saya sama sekali saya tidak suka. Baku tipu saya. Mereka merasa ditinggalkan sendiri